Sunat-sunat tayamum yang pertama yaitu mengucap basmalah, membaca bismillah pada awal tayamum. Meskipun dia orang yang berjunub, orang yang berhadas besar, atau orang yang haid, yaitu perempuan yang lagi halangan. Jadi pertanyaan di sini, orang yang lagi haid, yang perempuan yang berhalangan, atau lelaki yang berjunub, boleh enggak membaca basmalah? Simak video di depan agar tidak salah faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa sunanuhul tasmiyatu awalahu walau junuba wa haidha kama fil wudu'i wa nafdul yadaini wa nafkuhuma ba'dal darbi minal ghubari in kathura lil itiba'i rawahul syekhani wala'ala tatasyawahal khil qadar wa qawli au nafhuma min ziyadati wal tayamunu bi ayyam saha yadahul yumna qabla yusra wa tawajuhu lil qiblati wa ibtida'u mashul wajhi min a'lahu wa yadaini minal asabi'i kama fil wudu'i wa ghairuha min ziyadati ka muwalati baina mas'a yal wajhi wal yadaini wa tafriqi asabi'ihi fi kulli darbatin wa takhliliha in furiqa fi darbataini aw fi thaniyati faqat wa illa wajaba wa makruhuhu taktirul turabi wa takrirul mashi li kulli adwin li mukhalafatil akhbari dalati ala adami zalika. Dan bermula sunat-sunatnya tayamum itu tasmiyah, mengucap basmalah awalahu pada awalnya tayamum. Walau ada ianya orang yang tayamum itu yang berjunub dan yang haid, sebagaimana yang ada ianya pada wudu. Dan itu membersihkan dua tangan atau meniupkan dua tangan setelah memukul tanah dari gubah, membersihkan, meniupkan dari gubah, yaitu tanah, debu, jika banyak ianya debu, karena itibak, telah meriwayat ianya itibak oleh Syekhani. Dan supaya tidak engkau nodai, supaya tidak kamu nodai akannya dandanan wajah, yaitu bentuk fisik, itu dandanan wajah lah maksudnya. Dan bermula kata aku, yang mana kata aku, au nafkuhuma, itu daripada tambahanku, dan itu tayamum, yaitu kanan, maksudnya dengan bahawa menyapu ianya orang yang bertayamum akan tangan kanan, akan tangannya yang kanan sebelum yang kiri, menyapu itu mengusap, dan itu menghadap bagi kiblat, dan memulai mengusap wajah dari seatas-atasnya wajah, dan dua tangan dari asabi, yaitu jari-jari tangan, sebagaimana yang ada ia pada wudu. Dan bermula selain tiap-tiap
yang di atas itu daripada tambahanku, seperti mualat beriringan antara dua mengusap wajah dan dua tangan, dan seperti lagi menceraikan asabek-asabeknya orang yang tayamum pada tiap-tiap memukul tanah, dan menyela-nyelanya asabek jika diparak atau memarak. Kalau faraka memarak ianya yang bertayamum, atau kalau kurita ya yang kita buat majhul atau bina majhul. Jika diparakkan pada dua pukulan dua memukul tanah, atau pada pukul yang kedua fakat hanyalah. Wa ila jika bukan, niscaya wajib. Niscaya wajib ianya takhlil, itu menyela-nyela. Dan bermula makruh tayamum itu membanyakkan tanah dan mengulang-ulang mengusap bagi titik anggota, karena menyalahi hadis-hadis yang menunjukkan ianya hadis di atas tiada zalika demikian yang tersebut dalam matan, iaitu membanyakkan tanah, mengulang-ulang mengusap. Lanjut dari masalah yang di belakang. Di belakang kan masalah fardu tayamum. Jadi fardu tayamum telah dijelaskan semuanya pada video sebelum ini. Pada video kali ini wasunanuhu tasmiyatu. Sunat-sunat ini pembahasannya sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat tayamum satu, yang pertama dulu iaitu mengucap basmalah, iaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ini sunat hukumnya, walaupun tayamum tetap sunat membaca basmalah. Jangan tanya lagi dalilnya. Perkara-perkara yang baik kalau tidak diucap basmalah, maka perkara tersebut tidak ada berkat, kata Nabi. Jadi ini hadis ini adalah umum, jangan ditanya lagi, karena tayamum termasuk urusan perkara yang baik dalam syariat, ya kan? Sunat membaca basmalah pada awal. Pada awal bertayamum ini sunat baca basmalah. Meskipun dia orang yang berjunub atau orang yang haid, tetap sunat baca basmalah. Tetapi dengan cara orang yang berjunub baca basmalah mesti dikasat dalam hatinya, mesti ada niat dalam hatinya. Yang aku baca ini adalah zikir, itu niatnya. Seperti itu niatnya. Baik yang laki-laki atau yang perempuan yang haid. Kalau junub kan orang laki-laki, yang junub ini kan laki-laki, ya. Yang laki-laki kalau mengucap basmalah dalam keadaan berjunub, niat dalam hatinya yang saya baca ini adalah zikir. Kalau perempuan juga seperti itu. Jadi perempuan haid baca Quran enggak ada salahnya, enggak ada masalah. Ya, tetapi mesti dikasat dalam hatinya, mesti ada niat dalam hatinya yang saya baca ini adalah zikir. Mesti kasat seperti ini cara. Kalau tidak dikasat, ya hukumnya haram. Ini cuma baca ya, tidak memegang Al-Quran. Kalau Al-Quran dipegang dalam keadaan berjunub, ini hukumnya haram. Enggak ada syarat-syarat niat-niat, enggak ada niat-niat. Ya kan? Yang ada niat zikir ini khusus untuk membaca Al-Quran dengan tanpa memegang Al-Quran. Basmalah kan satu ayat dari sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi ini termasuk ayat Al-Quran basmalah. Orang junub boleh baca basmalah dengan catatan, yaitu kasat dalam hatinya ini bacaan ini adalah zikir. Kasat dalam hatinya seperti itu. Katakan seperti itulah dalam hatinya. Yang saya baca ini adalah zikir. Ya kan? Orang yang haid, perempuan yang yang halangan tiap bulan itu juga boleh baca basmalah. Tetapi dalam hatinya dia niatnya seperti ini. Katakan dengan hatinya seperti ini, yaitu bacaan saya ini adalah bacaan zikir, seperti ini. Ini bacaan zikir. Seperti itu juga boleh. Atau mutlak. Mutlak bagaimana surahnya mutlak? Tidak meniat dan tidak niat. Niat zikir tidak ada, untuk tidak meniat zikir juga tidak ada. Maksudnya seperti ini, dia tidak sengaja, tidak teringat. Kalau dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, tidak teringat seperti itu.
terus kemudian dia mengucap bismillah. Setelah mengucap baru dia teringat bahwa dia lagi berjunub atau lagi haid. Ini kan mutlak. Dengan tiada niat zikir dalam hati, apakah hukumnya haram baca bismillah dalam keadaan junub? Tidak, karena dia tidak terlanjur lisan. Karena dia tidak sadar, tidak teringat dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid. Inilah yang saya artikan kata mutlak. Faham tak? Wuduk juga seperti itu. Pada masalah wuduk kan telah dijelaskan ini, sama juga. Selanjutnya sunnah wuduk iaitu membersihkan tanah dari debu. Membersihkan dua tangan dari debu jika tebal debu, atau meniupkan tangan dari debu jika tebal debu tersebut. Ini setelah tiup atau membersihkan setelah memukul. Jadi kita waktu kita tayamum kan dua tangan kita memukul tanah kan. Tanah yang berdebu maksudnya. Jadi kalau debunya terlalu banyak menempel di dua tangan kita, di dua telapak tangan kita, hukumnya sunat membersihkan sedikit agar tidak mengotori wajah nanti. Sunat hukumnya. Kalau tidak dibersih, ya berarti ditiup dengan mulut supaya debu yang tebal hilang. Faham kan? Alasannya ikut Nabi, kerana Nabi seperti ini yang Nabi lakukan ketika memukul tanah yang berdebu, menempel debu yang tebal di tangan, di dua telapak tangan Nabi. Kemudian Nabi membersihkan sedikit agar tidak mengotori wajah lah. Ini riwayat Syekhani. Lafaznya ya lihat aja kitab Syekhani, kitab hadis. Alasannya di samping ini perbuatan Nabi, alasan yang lain yaitu tidak menodai wajah. Karena kalau banyak debu, kalau debunya terlalu tebal, ini bisa mengotori wajah nanti. Khilqah ini maksudnya khilqah wajah lah di sini. Wa qauli au nafkuhuma, kata au nafkuhuma yang ada di dalam matan au nafkuhuma ini tambahan Zakaria Ansari, tambahanku. Maksudku di sini adalah Zakaria Ansari, karena ini kitab Zakaria Ansari. Jadi kalau beliau berkata tambahanku, ini pahamnya dalam kitab Abi Dar'ah tidak ada kalimat ini. Kitab Abi Dar'ah kan kitab asal tahrir yang diringkas oleh Zakaria Ansari. Jadi saat Zakaria meringkas kitab Abi Dar'ah, di dalam kitab Abi Dar'ah tidak ada kata-kata nafuhuma. Cuma ini tambahan dari Zakaria Ansari. Walaupun kitab ini ringkasan daripada kitab Abi Dar'ah. Watayamun yaitu kanan. Maksud kanan ini menggosok, mengusap tangan kanan dulu sebelum tangan kiri. Ini sunat hukumnya. Saat kita tayamum, tangan kanan dulu yang diusap, jangan tangan kiri. Karena urusan yang baik kan urusan yang kanan. Maka tangan kanan dulu yang didahulukan. Ini sunat hukumnya, bukan wajib, sunat. Kalaupun kita melakukan tangan kiri, ya hukumnya makruh, tayamum tak sah. Faham kan? Kemudian menghadap kiblat. Ketika tayamum menghadap kiblat, hukumnya sunat bukan wajib. Kalaupun kita menghadap ke arah timur, yang tayamum tidak sah, cuma hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sama juga seperti wudu. Wudu kan ketika berwudu menghadap kiblat kan sunat hukumnya. Ya tayamum mengganti wudu, ya sama seperti wudu. Wudu kan hukum asal. Sedangkan tayamum ini kan hukum darurat. Ya seperti wudu hukumnya. Kalau pada wudu sunat menghadap kiblat, ya pada tayamum juga sunat menghadap kiblat. Kemudian ketika menggosok, menyapu wajah dengan tanah, sunat hukumnya memulai sapu wajah dari atas, dari area wajah yang atas. Dari area wajah yang atas diturunkan ke bawah. Ini sunat. Sunat seperti ini. Kalaupun kita dari bawah ke atas, dia juga
juga sah tayamum, cuma makruh hukumnya. Makruh. Sunatnya dari atas. Kalau tangan menyapu dua tangan, ya ini sunatnya dari asabe. Dimulai menyapu tayamumnya dari asabe. Dari asabe, kemudian dinaikkan ke siku, kemudian diulang lagi, diakhiri ke telapak tangan. Itu seperti itulah. Itu sunnah hukumnya. Dimulai dari asabe. Sebagaimana yang ada pada wudu. Ini bandingan hukum tayamum ini pada wudu. Sebagaimana sunatnya pada wudu, ya pada tayamum juga sunat. Wa ghairuha min ziyadati, selain yang tersebut di atas. Yang atas disebut membersihkan, meniup debu yang tebal setelah memukul tanah. Ya kan, yang di atas membasuh yang kanan, menghadap kiblat, memulaikan sapu wajah dari seatas-atas wajah, tangan dari asabe. Yang selain yang di atas, itu tambahan Zakaria Ansari juga. Min ziyadati ka muwalati beriringan setelah menyapu wajah langsung mengusap dua tangan. Ini sunat, beriringan seperti ini sunat. Wudu juga sunat, tayamum juga sunat. Berarti kata muwalati ini tambahan Zakaria Ansari. Mualatnya di antara apa ya? Di antara mengusap wajah dan tangan. Yadaini dua tangan. Kemudian menceraikan asabe pada ketika memukul tanah. Ketika kita pukul tangan kita, ketika tangan kita memukul tanah, ini sunnah hukumnya menjarangkan asabenya, menjarangkan. Maksudnya asabenya dijarangkan, jangan dirapat. Kalau dirapat ya debunya tidak masuk pinggir-pinggir asabe. Coba kalau dijarang, debu pada tanah itu akan melengket di pinggir-pinggir asabe ini kan. Maka ini sunnah hukumnya, bukan wajib, sunnah. Menjarangkan itu menceraikan asabe ketika memukul tanah, ini sunnah hukumnya, bukan wajib. Terus setelah diseraikan asabe, menyela-nyela asabe pada dua pukul itu sunat hukumnya, sunat juga. Menyela-nyela sunat. Walaupun ini udah direnggang antara asabe udah direnggang, ketika dipukul tanah kan menempel debu di samping-samping ini. Tetapi hukum menyela-nyela juga hukumnya sunat. Atau pada yang kedua, pada pukul yang kedua, bukan darbata ini. Kalau darbata ini kan dua pukul. Tayamum ini memang dalam hadis dua pukul. Satu pukul untuk menggosok wajah, satu pukul lagi untuk menggosok dua tangan, dua kali pukul. Jadi menyela-nyela asabe sunat. Paham kan? Atau pada yang kedua. Ini maksudnya pada yang kedua pukul yang kedua. Bukan pukul yang kedua kan untuk membasuh, untuk menggosok dua tangan, menyapu dua tangan. Wa illa jika tidak, apanya jika tidak? Kalau tidak diparak pada asal, maksud tidak diparak pada asal iaitu tidak direnggang, infurika. Di belakang kan infurika dikaitnya, diparak, diceraikan asabe. Kalau asabnya tidak diserai, ya hukum tahlil wajib, bukan sunnah. Karena kalau asabe ini tidak diserai, tidak direnggang, debunya tidak menempel di pinggir-pinggir asabe, maka hukum tahlil saat itu wajib. Karena pinggir-pinggiran asabe ini termasuk anggota tayamum. Pinggiran asabe termasuk dalam tangan, jadi wajib mesti disapu. Makanya kalau tidak direnggangkan asabenya, ya hukumnya wajib untuk disela-sela, menyela-nyela asabe. Tetapi kalau ketika dipukul tanah yang berdebu, jarinya direnggang, ini akan menempel debunya di pinggir-pinggir asabe. Maka hukum menyela-nyela saat itu sunat, bukan wajib. Faham tak? Faham. InsyaAllah faham pastinya. Kemudian makruhu.
makruhuhu, makruh tayamum. Ada hukum bagi tayamum, hukumnya makruh, yaitu taksir turab. Membanyakkan tanah, maksudnya debu maksudnya. Banyak debu makruh. Kan di belakang sunatnya, kalau debu terlalu tebal, sunatnya membersihkan sedikit agar tidak mengotori wajah. Jadi kalau membanyakkan debu tanah, hukumnya makruh. Makruh. Kemudian makruh juga itu mengulang-ulang usap bagi setiap anggota. Anggota tayamum dua, wajah dengan tangan. Kalau diulang-ulang lebih dari satu kali mengusap atau membasuh wajah lebih dari satu kali, membasuh tangan juga lebih dari satu kali, hukumnya makruh. Bukan tidak sah tayamum di sini, makruh. Ini tayamum bukan wudu. Kalau wudu alatnya air, ya disunatkan 3 kali. Ya kan? Tapi ini tayamum, alatnya tanah, dapat mengotori. Jadi kalau mengulang-ulang mengusap tanah pada wajah atau pada tangan, ya hukumnya makruh. Takrir ini lebih daripada satu, maksudnya lebih daripada satu. Kalau satu ini tidak dianggap mengulang-ulang, tetapi kalau diulang kedua, ini dianggap mengulang-ulang. Lebih dari satu mengulang-ulang. 2 kali sudah makruh hukumnya. 3 kali apa lagi? Faham kan? Alasannya karena menyalahi hadis-hadis. Menyalahi hadis-hadis yang menunjukkan di atas tiada demikian. Mengulang-ulang, membanyakkan tanah, ini tidak ada dalil. Makanya hukumnya makruh. Yang tidak ada dalam dalil dia makruh. Tidak ditemukan dalam hadis, yang makruh hukumnya. Faham kan? 3 tu kamu ulang surah. Begini. Sunanuhu, sunat wudu, sunat tayamum, yaitu tayamum, yaitu tasmiyah, mengucap basmalah, tasmiyah. Dah baca bismillah, yang sunat hukum ni, sunat tayamum. Dah baca, awal tayamum. Awal tayamum, yang sunat baca ni. Waktu kena gerak, jauh kena peh badano, yang sunat baca bismillah. Walaupun yang baca bismillahnya orang junub atau orang inong yang tengah halangan, ada masalah. Hukumnya gebandingkan lagi baudu. Hukumnya gebandingkan lagi baudu. Qiyah nanti tu kena. Kamu orang qiyah nanti. Qiyah nanti tu kena. Orang junub gebaca basmalah. Basmalah termasuk ayat Quran. Dalam keadaan berjunub silahkan baca, tetapi kasat zikirlah hati. Atau pemutlak, kibar makna mutlak lagi hana getero buat yang tengah berjunub. Hana getero bawa buat yang tengah berjunub. Alah ke kenta basmalah. Ke basmalah ingat bawa tengah berjunub. Ya kan? Diingat kan tengah berjunub. Hanya juga hana dosa. Yang kemutlak hanya dekat saat zikir lah. Hana duka bawah hana berguna. Saatnya tengah berjunub hana duka kan tengah berjunub. Adik kebaca di basmalah. Yang kedua hana dekat saat zikir lah. Hana bupa, hana dosa. Orang inau hit tamar lagi orang agak. Kamu orang hana kedayang ni. Yang hajat mak Quran lah kadang berjunub. Yang hajat mak Quran lah kadang hit. Perempuan halangan. Dia baca hana bupa, tapi dengan catatan kasat zikir lah adik. Yang membacanya zikir, yang membacanya zikir lagi yang mentau dekat hadi kabi. Yang baik demak Quran, ni harum hukum ni. Sama kan? Bab wudu kau lagi anjing kerana tayamumnya, sunat tayamumnya gebandingkan hukum ni bab sunat wudu ni. Hukum perbandingan mati kias nazari itu. Kamu kan? Kias nazari. Kemudian membersihkan sunat selanjutnya iaitu pergih 2 jari atau gepluh 2 jari setelah gepeh tanah. Nibak pu gepergih, nibak pu getiup dari uban. Pu cara ni baru tunat diu pergih atau tunat diu pluh 2 jari orang tu dah peh habis.
Jika tebal ianya debu, banyak maksudnya. Menyo abe wate tapeh abe mengkemat cukup tebal abe. Nya hukum ni sunat tak perlih bacut, be tampil lu tha mengkemat abe be tampil dengan abe dia tak perong ke. Yang kon iyang abe. Lai sunat kurung bacut, tak perlih jaro bacut. Atau tak tiup, tak peduh mabah. Kamu kan? But yang dilakukan oleh Nabi yo. Yang ke riwayat di Syekhani Bukhari Muslim. Alasan supaya bek tenoda, bek tu khilqah iaitu wajah. Dan dandanan wajah. Bek kutung ke boleh-boleh. Kamu kan? Kata lu. Nyan kata lu. Toh kata lu. Oh nafuhuma. Nyan adalah tambahan lu. Yang mukhogi di dalam kitab Abi Dar'ah hanya kata lu. Artinya ditambah di Zakaria Ansari. Karena kitab Zakaria Ansari ada geringkas dari kitab Abi Dar'ah. Ya, kamu apa? Katayamun iaitu menganan-anan. Maksudnya iaitu tak tampuh jaron nilai tu kalau jarawi sunat pun. Wate tak usap muka, wate usap jaro nilai be jarawi. Makruh tak punya tak usap jarawi makruh. Jaron nilai berarti nama kamu orang ke hal ikulau nya barang sunat dan barang mudah untuk barang mufhum. Alhat dah hadap kiblat yang juga sunat. Jadi ketika ada tayammum dah hadap kiblat hukumnya sunat. Bila dah hadap selain kiblat yang makruh tu hukumnya lawan sunat yang makruh. Tak kan? Ha. Alhat sunat dong. Awak tak sapu wajah. Sunat tak mulai dari rot atu, dari wajah watu. Baik dari uyuk tak pergi watu. Dari atu tak betul uyuk. Yang sunat lagi ya. Dari atu tak betul uyuk. Sunat tak sapu wajah lagi ya. Menyobat jaro dari anis atabek, dari anis jaro dapat batingke. Kamu orang, bek dari tingke dapat turun mak anis jaro, yang makruh walaupun sah. Gebandingkan hukumnya dengan jalan lewat jalan qiyas nazari. Kamu orang, bau wudu ke dia? Bau wudu kalau lagi anjing. Kamu orang, wa ghairuha min ziyadati. Selain ada kepegah yaitu nyan juga tambahan lun ke Zakaria Ansari hana dalam kitab Abi Dar'ah toh muallaf ataupun hana dalam kitab matan hana kan wa ghairiha min ziyadati dalam matan hana kan atau katakan berkono Zakaria Ansari gecareh ada roh tu kamu kan berarti dalam matan hana ada yang hana dalam matan yang berarti tambahan lun yang kenyo muallaf antara sapu wajah dengan sapu wajah nya berarti kamu mualaf berbiringan bakteri. Nyo tambahan Zakaria Ansari hana namatan. Otomatis ya tambahan cik dari kitab Abi Dar'ah kamu orang. Alanya tafriq ashabe bak titip darbatin itu, bak pukul. Jadi lambab tayammumnya, lamasalah tayammum, tapeh tanah dua go. Tapeh pun untuk muka, tapeh kedua untuk kedua jaro. Kamu orang. Bak titik tapeh berarti. Bak titik tapeh sunat tapi jarang-jarang ni jaro. Bak titik tapeh sunat pe jarang-jarang ni jaro. Punya tapeh rapat ni jaro, yang makruh. Sunat ni perenggang ni jaro orang berenggang. Alanya sunat bertahlil antara ni jaro tahlil yang sunat cik. Nya jika diparak anik jaro menyo bak dua pukulan atau bak pukulan yang kedua. Pukulan kedua peh tanah kedua, poh pertama untuk wajah, poh kedua untuk dua jaro atau bak poh kedua mana itu poh untuk dua jaro. Cela-cela menyela-jela atabek sunat hukum ni bak tayammum. Kamu agak wa illa jika tidak. Apa mana jika tidak? Ya, jika tidak. Jika hanai parak atabek hanai parak. Tapi atabek otepeh jaro hanai parak. Berarti kau rapak ni jaro. Otomatis punya tapeh habis
tamping ani jaronyo hana melengket habis, hana kamong habis. Kan? Munyo hana kamong berarti cela-celanya hukum ni wajib kon sunat. Tabak tamping ani jaronyo termasuk yadaini. Termasuk anggota tayamum. Pasti mesti kena habis. Makanya munyo tanya pakai tapeh tanah mati jaro enggang, yang sunat cela-cela. Tapi punya tapeh tanah jaro ani jaro tak rapat, tamping-tampingnya kau hendak habis dia tak rapat. Yang untuk cela-cela takhlil hukumnya wajib. Kau tu nak wajib. Kamu kan? Apalagi nyonya nincin, cik wajib pindah nincin, nyoba ni jaro, nyo kena sapu jaro. Punya sapu wajahnya sunat kuih nincin, tapi punya sapu dua jaro wajib kerana ani jaro yang dapat ke incinan termasuk dalam yadaini. Jadi mesti kena sapuhan habis. Nama orang wajib pindah. Munyo untuk sapu wajah dah pun incinan, sunat pindah. Tapi munyo ketika dah sapu dua jaro, dah watai ketika tak gosok dua jaro tu, nyang dah wajib pindah. Kamu orang kah? Kali kula wa makruh tayamum tak perlu habis, tak perlu tanah. Tanahnya tanah yang habis. Membanyakkan turab, membanyakkan habis, membanyakkan tanah, makruh hukum ni. Kamu kan? Alihnya takrir mengusap, tak ulang-ulang mengusap. Hanya makruh. Tip 3 baik lihat go. Nyo kali kan ulang 2 kan makruh. Nyo taharah darurat. Kon taharah yang dimaksud li syarak. Taharah yang dimaksud li syarak wudu nya sunat lego. Lehe kan. Amanya tayamum ada mengulang-ulang mengusap makruh hukum ni. Pegang betul apa anggota muka dah ulang-ulang warga makruh. Jawab lagi anji. Pakon aku kadang hadis menyalahi lagi ya. Hanalah hadis lagi ya. Makanya makruh. Kampung kan. Dengan nahi maksud dia. Di dalam tidak sebuah kirah kerana tidak sebuah kecuali dengan nahi maksud. Nampu nahi maksud apa? Nahi maksud nampu atau nahi maksud atau nahi maksus. Nahi maksus kamu agak perbezaan maksud atau maksus atau mahfud. Yang adalah kata yang adalah hadis. Punya kata adalah hadis. Yang gairu nahi gairu maksud ke khilaflah hukum ni. Kamu agak hana tabur rayah ni ulang rayah je tak parah. Lagi yang penting nyuna telah turah berarti nedulung ku beda nanti lagi lah lebih kurang je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.